saya dari anggota Cosmic Jakarta. Saya antusias untuk kendaraan elektrik, makanya saya mencoba untuk merakit atau membuat bisa dikatakan light bike yang ditujukan untuk perjalanan dalam kota ataupun jalanan yang istilahnya masih banyak geradakannya seperti Jakarta ini. Oke, harus diketahui bermain sepeda listrik atau motor listrik itu bisa dikatakan cukup mudah karena hanya terdiri dari 3 komponen plus 1. 3 komponen itu terdiri dari dinamo, terus ada controller, dan ada baterai. Plus satunya adalah bodi atau rangka. Hal ini kalau misalkan dikatakan mudah, ya karena cuma ada 3 komponen itu, tidak seperti motor. Ada karburator, ada apapun lah istilahnya isi di motor itu. Bahkan kita harus isi bensin. Kalau ini cuma ngecas. Dan ngecas ini hanya membutuhkan waktu kurang lebih 3-4 jam. Gitu. Nah, motor sendiri terdiri dari beberapa macam jenis ya. Ada beberapa watt. Yang saya pakai ini motor 1000 watt, 48 volt. Lalu baterainya menggunakan baterai LiFePO 4, 60 volt, 16 ampere. Dan kontrolernya menggunakan 1500 watt, 60 ampere. Gitu. Konsep dari bodinya ini tersendiri adalah saya ingin membuat light bike, yaitu motor yang ringan. Which is semua komponen kaki-kaki menggunakan kaki-kaki sepeda. Seperti ini ban 20 BMX Fat Bike. Itu sama, depan juga sama, menggunakan ban yang 20 kali 3,0. Terus shock breaker angin, dan depan juga sama. Jadi handlingnya terasa empuk sekali. Lalu tambahan-tambahannya lain adalah paling untuk throttle gas, speed, dan kunci. Lampu aksesoris semuanya optional, bisa dipasang dan bisa tidak. Atau memang harusnya sih dipasang karena ini untuk menyamankan pengendara dan pengendara lainnya di belakang kita. Nama saya Hendro Sutono. Kebetulan saya aktif di Cosmic, komunitas sepeda dan motor listrik Indonesia. Di sini saya kebetulan membuat motor yang di belakang saya ini. Ini saya konsepnya dari motor klasik di era tahun 60-an, motor Eropa klasik. Ya, emang awalnya saya tertarik sama konsep klasik karena ya looks nice saja dengan motor-motor tua. Dan memang hobi saya juga kemudian adalah elektronik, mekanika dasar, juga otomotif. Jadi kebetulan 3 hobi itu bisa tergabung di kendaraan listrik. Seperti kita lihat di belakang ini, kebetulan saya kerjasama sama sebuah bengkel modifikasi yang dia biasa memang bekerja membuat frame bentuk klasik, dan saya bawakan komponen-komponen elektrikalnya, kita kolaborasi, jadilah motor yang ada di belakang saya ini. Ya, memang jadi kalau menurut saya membangun kendaraan listrik itu sangat mudah, gitu loh. Jadi ini memang sepeda motor ini saya bangun untuk istilahnya membuat statement lah ke masyarakat, mengedukasi masyarakat bahwa bikin kendaraan listrik itu sangat mudah. Teman-teman di belakang sana mungkin nanti akan ada insertnya, ada videonya juga. Itu ada juga yang mengonversi Vespa, mengonversi motor bebek. Ada juga motor sport juga ada. Itu bahkan sepeda pun kalau mau dikonversi itu sangat mudah gitu. Dan itu membuat kita menjadi sangat
memungkinkan untuk kita mengeksplor ide-ide dari teman-teman, dari penggemar, sehingga motor listrik itu menjadi sangat variasinya sangat banyak. Iya, jadi mari kita lihat komponen-komponen yang tadi saya sebutkan ya. Nah, di sini saya kebetulan masih pakai baterainya, disebutnya tipe SLA, Silk Lead Acid Battery. Memang teknologinya sudah agak ketinggalan ya, dalam artian energinya nggak terlalu besar, tapi dalam konsep ini cukup mewakili lah, cukup mumpuni untuk dipakai. Nah, kebetulan saya pakai controllernya saya letakkan di dalam tangki, karena tangki ini kan sudah tidak berfungsi lagi untuk menyimpan bahan bakar. Karena itu saya fungsikan untuk mengcover controller. Saya fungsikan untuk mengcover controller, ada di bawah sini. Dan kemudian di belakang sini motornya itu dalam bentuk hub. Jadi memang ini kalau kita bilang sebuah motor yang paling efisien, karena menggerakkan langsung roda dari hub ini. Ini adalah salah satu pengaman dari kendaraan listrik. Kalau misalnya di kendaraan bensin itu kan kita ada keran bensin. Nah, ini kalau di kendaraan listrik kita pakainya adalah MCB. Kita pakainya fuse Spring. Ini kita nyalakan dulu. Nah, sesudah ini dinyalakan, maka kemudian baru kita bisa starting sistemnya. Nah, di sini terlihat sistemnya ini mewakili voltase baterainya di voltase 77 volt. Nah, sudah ini udah tinggal bisa gas aja, tinggal putar throttle, maka dia akan maju. Ini on gitu. Oke, untuk ini saya fungsikan sebagai tombol reverse. Jadi karena ini motornya berat, maka kita dibantu dengan tombol reverse. Jadi kalau ini kita on-kan, maka motor ini bisa bergerak mundur. Iya, baterai ini kapasitasnya adalah 72 volt 35 ampere atau sekitar berapa kalau nggak salah 2500 watt hour. Energi yang tersimpan itu adalah 2500 watt hour. Nah, kemudian untuk dinamonya sendiri ini kapasitasnya adalah 3000 watt. Didukung controller itu sekitar 83 ampere kontrolernya pada max powernya. Untuk chargingnya kira-kira memakan waktu sekitar 4-6 jam dari kondisi baterai kosong. Kita bilangnya ya sekitar 10% lah. 10% itu kita sudah bisa anggap sebagai baterai kosong. Nah, kemudian jarak tempuhnya itu sekitar 40 km dengan kecepatan maksimumnya yang pernah kita coba itu adalah 80 km per jam. Jadi kalau tadi lihat di motor saya kan kontrolernya ditutupi oleh tangki bensin ya. Nah, kebetulan di sini kita bisa lihat sebuah controller yang terbuka. Nah, kontrolernya kira-kira seperti ini. Ini ada komponen yang disebut controller dan ada komponen yang disebut sebagai reducer. Reducer ini fungsinya adalah mengubah voltase listrik yang tadinya 72 volt menjadi 12 volt. 12 volt ini kemudian akan dipakai untuk menghidupkan komponen-komponen seperti lampu sen, terus kemudian lampu rem dan lampu belakang, lampu malam gitu. Jadi lebih mudah untuk mencari lampu yang biasa 12 volt kemudian dihubungkan dengan reducer ini. Nah, kalau tadi juga kita sudah lihat di kendaraan saya itu baterainya memakai masih SLA atau Silk Lead Acid.
Nah, di sini ada contoh baterai lainnya. Ini baterai lainnya, ini kita pakai baterai lithium. Baterai lithium ini komponennya kecil-kecil memang. Kalau mau dibilang ini adalah rangkaian dari puluhan baterai vaping atau baterai laptop. Nah, kalau di Vespa ini kebetulan baterainya ada di dalam sini. Ada di dalam bodinya. Gitu. Jadi memang baterai lithium ini ukurannya lebih kompak, tetapi dia mempunyai kandungan energi yang lebih besar daripada SLA, silane acid tadi. Iya, oke, itu tadi sekilas tentang kendaraan listrik, baik yang saya buat atau ada kawan saya juga yang membuat. Jika Anda tertarik untuk mendalami kendaraan listrik, mau bikin atau mau beli atau mencari referensi tentang kendaraan listrik, boleh gabung di Facebook kita, di Facebook grup kita. Itu tinggal cari, search saja Cosmic Indonesia, maka akan keluar Cosmic pakai K, depan K dan belakang K, Cosmic Indonesia. Maka Anda akan terhubung dengan ribuan orang di seluruh Indonesia yang tertarik dengan kendaraan listrik, utamanya motor. Dan juga di situ akan ada pakar-pakar yang akan bisa Anda ajak untuk berdiskusi. Demikian.